Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Keduanya telah menyaksikan kekuatan sejati Hanli sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut bahwa serangan yang dilepaskan oleh makhluk yang diselimuti cahaya merah telah dibatalkan dengan mudah. Namun, keduanya saat ini menilai Hanli dengan pandangan ragu-ragu di mata mereka. Adapun sosok yang terselubung di bawah cahaya merah, Hanli juga berhasil mengumpulkan penampilannya menggunakan kemampuan mata rohnya, dan dia menemukan bahwa ini adalah wanita cantik dalam gaun istana merah. Meskipun dia berhasil memulihkan kedua pedang terbangnya, dia masih memasang ekspresi kaget, jelas sangat terkejut oleh kekuatan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi Hanli. Mereka bertiga telah mengepung Hanli, dan semua tetap diam, tapi jelas tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat melihat ini, dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ledakan yang menghancurkan bumi masih meletus tanpa henti di dalam awan yang berapi-api, dan keributan itu tampak lebih keras dari sebelumnya. Namun, ada gelombang air hitam yang menyembur dari bawah, menghantam awan api dari waktu ke waktu. Awan berapi-api dan gelombang hitam tampaknya menjadi kutukan bagi satu sama lain, dan bentrokan mereka mengakibatkan ledakan hebat yang mengancam akan menghancurkan seluruh langit. Mata Hanli berkilat saat melihat ini, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya saat dia merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah keheningan singkat, pria tua itu berkata, "Rekan Taois Han, saya ingat bahwa Anda memasuki pegunungan dengan Junior Yue. Apakah dia juga ada di sini di daerah terdekat?" Sayangnya, rekan Taois Yue terbunuh belum lama ini, Hanli menjawab dengan jujur saat ekspresi serius muncul di wajahnya. "Dia sudah mati. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang membunuhnya?" Pria tua itu berseru dengan kaget. "Selama kejadian, tidak ada orang di sisinya, jadi aku tidak tahu siapa pelakunya," jawab Hanli dengan alis sedikit berkerut. "Oh begitu." Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap secara signifikan, jelas tidak percaya bahwa Hanli mengatakan yang sebenarnya. Hanli hanya bisa tertawa kecil saat melihat ini. Tampaknya lelaki tua ini berpendapat bahwa dia telah berperan dalam kematian Yue Zong. Namun, dia tidak memiliki ikatan apapun dengan pria tua itu, jadi dia secara alami tidak akan menjelaskan apapun. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah dua makhluk lainnya dengan tenang, dan bertanya, "Apakah kamu berencana untuk membiarkanku pergi? Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya? Serahkan Zoysia abadi, dan kamu bebas untuk pergi," kata makhluk berambut hijau dengan suara dingin saat cahaya ganas melintas di matanya. "Zoysia abadi, hehe, apakah kalian berdua memiliki niat yang sama?" Hanli bertanya dengan tawa dingin. Ekspresi lelaki tua itu sedikit menegang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, cahaya dingin melintas di mata wanita itu ketika dia berkata dengan suara dingin, "Kita tidak punya banyak waktu lagi, mari bergabung untuk membunuhnya, lalu kita akan membagi Zoysia abadi secara merata. Kalau tidak, begitu buaya jahat dan kodok raksasa itu mengejar kita, kita akan berada dalam masalah." Begitu suaranya jatuh, dia menggosok kedua tangannya, dan sebuah kipas yang diselimuti api merah muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya merah. Kipas itu hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi keseluruhannya dibuat dari batu giok putih yang berkilauan dan tembus pandang. Ada rune merah yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaan kipas, yang semuanya berkilauan seperti api yang menghanguskan. "Baiklah, mendapatkan sepertiga lebih baik daripada tidak sama sekali." Makhluk berambut hijau itu cukup ganas dan bengis, tapi dia bukan idiot. Setelah menilai situasi dengan cepat, dia juga memutuskan bahwa menggabungkan kekuatan adalah tindakan terbaik, dan dia segera membalikkan tangannya untuk menghasilkan kuali kuno kecil.
Kuali itu kemudian membengkak hingga beberapa kaki sebelum melayang di depannya. Setelah melihat langkah-langkah yang diambil oleh dua makhluk lainnya, lelaki tua itu ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan juga mengayunkan lengan bajunya ke udara. Sebuah bola cahaya perak ditembakkan dari dalam, memperlihatkan dirinya sebagai segel perak yang berkilauan. Ukurannya hanya sekitar 1 inci saat pertama kali muncul, tetapi kemudian membengkak secara drastis hingga beberapa puluh kaki. Pada saat yang sama, angin menderu dan guntur yang keras meletus darinya, dan dengan demikian, aliansi tiga arah selesai. Bibir Hanli berkedut saat melihat ini, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Ketiga makhluk ini semuanya berada di puncak tahap tempering spasial, jadi mereka pasti tidak akan jauh lebih lambat darinya. Oleh karena itu, mencoba melarikan diri bukanlah pilihan yang tepat. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mengalahkan atau membunuh mereka bertiga. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari setelah dia menangkap Zoysia yang abadi. Dengan demikian, dia tidak bingung sedikit pun dalam menghadapi situasinya saat ini, dan dia bahkan mengambil inisiatif dengan melepaskan serangan pertama. Dia melambaikan tangan di udara, dan proyeksi gunung hitam kecil mengirimkan gelombang cahaya abu-abu meluncur ke arah pria tua itu. Pada saat yang sama, gunung kecil itu membengkak hingga beberapa ratus kaki sebelum turun dengan kekuatan yang menghancurkan. Hati lelaki tua itu tersentak kaget, dan dia segera terbang mundur sambil menunjuk segel perak di depannya. Segel itu mengeluarkan suara dering yang samar, dan itu juga melebar beberapa kali dari ukuran aslinya sebelum naik untuk menemui gunung yang akan datang. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat bola cahaya gemilang meledak dari bagian bawah gunung. Seluruh langit bergetar hebat saat gelombang kejut yang tak terlihat meletus ke segala arah akibat bentrokan itu. Segel perak itu adalah harta yang cukup kuat, namun itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan Divine Essence Fuse Mountain yang telah dimurnikan 2 kali. Dengan demikian, ia hanya mampu menghentikan gunung Divine Essence Fuse untuk sepersekian detik sebelum dihancurkan oleh bobot gunung yang luar biasa. Dengan demikian, gunung besar terus jatuh ke bawah sambil mengirimkan bentangan luas cahaya abu-abu yang melonjak ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan kerudung putih tipis. Tabir berkibar di udara sebelum berubah menjadi awan putih yang melayang ke atas. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas melewati wajah lelaki tua itu saat dia menjentikkan 10 jarinya ke udara secara berurutan, mengirimkan segel mantra dengan warna berbeda menghilang ke awan. Setelah gunung hitam besar itu menghantam awan, sebagian besar kekuatannya hilang seolah-olah menabrak bola kapas besar. Awan putih bergetar karena tumbukan, tapi itu mampu menahan gunung, sangat mengejutkan Hanli. Selama penundaan singkat ini, makhluk berambut hijau dan wanita berbaju istana juga beraksi. Makhluk berambut hijau itu membuka mulutnya untuk melontarkan bola ki hijau ke kuali di depannya, dan mengeluarkan suara dering samar saat tutupnya terlepas dengan sendirinya. Detik berikutnya, semburan cahaya meletus dari dalam kuali sebelum berkembang biak di udara. Akibatnya, langit dan bumi sedikit redup, dan hembusan angin kuning gelap tersapu sebelum berubah menjadi beberapa naga angin kuning yang menerkam langsung ke arah Hanli. Adapun wanita dalam gaun istana, dia dengan lembut melambaikan kipasnya di udara, dan rune di permukaannya menyala ketika bola api merah yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya, yang semuanya juga meluncur langsung ke arah Hanli. Hanli menilai serangan yang akan datang. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya untuk memperlihatkan kuali biru miliknya yang berkilauan di tengah kilatan cahaya biru. Itu adalah kuali Heaven Void. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang langsung berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 1 kaki. Pergi, Hanli memerintahkan sambil menyapu lengan baju di udara. Kuali biru kecil itu bergetar,
dan ia bangkit saat tutupnya tiba-tiba menghilang. Suara dering menusuk yang meletus langsung ke langit terdengar dari dalam kuali, dan semua gambar binatang dan burung yang diukir di permukaannya menjadi buram dan tidak jelas. Cahaya spiritual biru cemerlang meletus, dan serangkaian binatang raksasa dan burung mengerikan muncul di sekitar kuali kecil. Mereka semua kemudian melepaskan raungan ganas saat menerkam ke arah naga angin kuning yang mendekat. Dengan demikian, kedua belah pihak bentrok dalam pertempuran sengit, dan mereka tampaknya seimbang. Sementara itu, Raven api perak melebarkan sayapnya dan terbang langsung menuju bola api merah yang mendekat. Wanita bergaun megah itu juga memasang ekspresi santai di wajahnya, tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan kipas merah tua di tangannya. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Tepat ketika Raven api perak hendak menyerbu lebih dulu ke dalam bola api, tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan yang jelas saat ia melebarkan sayapnya lebar-lebar, dan ia mulai mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 100 kaki. Dalam sekejap mata, Raven api perak telah membengkak hingga berukuran sekitar 300 kaki, dan ada bintik putih yang bercampur di dalam bulu peraknya, namun juga rune perak berkilauan di dalam bintik putih itu. Melihatnya dari jauh, itu seperti Phoenix perak yang berkilauan yang tidak berani dinilai secara langsung. Han Li juga agak terkejut melihat ini. Dia tahu bahwa Spirit Engulfing Fire Raven akan mengalami semacam evolusi setelah melahap Golden Crow True Flames, tetapi tampilan menakjubkan yang ditampilkannya masih mengejutkannya. Lebih jauh lagi, Fire Raven bahkan belum sepenuhnya menyempurnakan Golden Crow True Flames. Spirit Engulfing Fire Raven memiliki tingkat tertentu dari sifat spiritual, sehingga tidak memerlukan instruksi apapun dari Han Li sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya ke depan, mengirimkan bulu perak meluncur di udara. Ledakan keras terdengar tak henti-hentinya saat bola api mulai membengkak dan melengkung, lalu meledak satu demi satu. Wanita bergaun megah itu cukup tercengang melihat ini, tapi masih bisa tetap tenang saat dia melemparkan kipasnya ke udara. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum menunjuk kipas dengan sikap serius. Cahaya spiritual berkilat, dan pilar cahaya berwarna merah menyala dari ujung jarinya sebelum menghilang ke dalam kipas. Rune di permukaan kipas melonjak saat mereka dengan cepat membentuk serangkaian gambar aneh yang terus berubah. Semua sisa api dari bola api yang telah dihancurkan segera terbang ke arah yang berbeda, seolah-olah akan membentuk bola api sekali lagi. Namun, bulu perak yang menusuk bola api tiba-tiba tersulut menjadi bola api perak seukuran kepalan tangan. Bola api perak ini bergetar sebelum bersiul di udara dan menerkam ke arah api merah di dekatnya. Semua api merah yang bersentuhan dengan bola api perak ini menghilang dalam sekejap, telah dimakan oleh bola api perak tanpa mampu memberikan perlawanan apapun. Tiba-tiba, sebagian besar api merah di udara di atas telah diberantas. Wajah wanita itu langsung menjadi pucat pasi setelah melihat ini. Dalam keputusasaannya, dia mengeluarkan tangisan halus saat dia membuka mulutnya untuk meledakkan petak cahaya merah. Namun, sebelum cahaya merah mencapai kipas, yang terakhir tiba-tiba hancur menjadi pecahan batu giok yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Api perak telah melahap semua api merah di udara. Ekspresi marah segera muncul di wajah wanita itu. Kipas merah itu bukanlah harta karun biasa, dan api merah yang mampu dilepaskannya adalah jenis api yin yang sangat licik. Untuk makhluk biasa, bersentuhan dengan satu gumpalan api itu akan mengakibatkan mereka segera terkena racun yin, bahkan jika mengenakan harta pelindung. Dengan demikian, tidak ada pertahanan yang baik terhadap api ini, dan mereka memenangkan banyak pertempuran di masa lalu. Namun, pada kesempatan ini, api ini bahkan tidak berhasil mendekati Han Li sebelum mereka benar-benar dilahap oleh api perak aneh yang telah dilepaskan Han Li,
dan ini cukup mencengangkan bagi wanita berbaju istana. Selain itu, karena ini adalah harta terikatnya, dia juga mengalami kerusakan akibat kehancurannya, dan dia memuntahkan seteguk esensi darah saat wajahnya semakin memucat. Namun, dia tidak berani mengambilnya dengan mudah dan merawat lukanya karena pada saat ini, Raven api perak telah menarik semua bulu peraknya dan meluncur langsung ke arahnya. Wanita itu menyeka darah dari sudut bibirnya sebelum mengangkat alis sambil menamparkan benda tertentu yang tergantung di pinggangnya. Sebuah bola cahaya merah segera ditembakkan sebelum berubah menjadi labu merah seukuran telapak tangan. Ini adalah harta karunnya yang paling kuat. Dia mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya merah menyala muncul dari dalam tutup labu. Tiba-tiba, gelombang cairan merah menyembur dalam hiruk-pikuk, menyapu ke arah Raven api perak seperti gelombang besar darah. Gelombang merah memancarkan bau busuk darah kental, dan ada gumpalan ki hitam di sana yang memancarkan aura menyeramkan yang membekukan. The Spirit Engulfing Fire Raven agak waspada terhadap gelombang merah ini, memilih untuk tidak membiarkan tubuhnya bersentuhan dengan cairan ini. Sebaliknya, ia membuka paruhnya, dan semburan cahaya putih menyapu. Dengan demikian, cahaya putih dan cairan merah itu berbenturan, dan saat keduanya terjalin di udara, terdengar suara mendesis yang aneh. Bagian dari gelombang merah segera menguap menjadi uap putih yang tersebar di udara. Cahaya putih dibentuk oleh Golden Crow True Flames, dan karena itu mengandung kekuatan atribut yang sangat murni, itu sangat kuat melawan cairan merah tua ini, yang memiliki sifat atribut yin. Cahaya putih melonjak tanpa henti dari dalam paruh Silver Fire Raven, sama seperti tidak ada akhir cairan merah yang menyembur keluar dari labu. Ini adalah pertarungan stamina untuk melihat apakah cahaya putih akan menguapkan semua cairan merah di dalam labu, atau jika cairan merah akan menenggelamkan semua cahaya putih yang ditawarkan Fire Rave perak. Dengan demikian, jalan buntu pun terjadi. Namun, Hanli hanya melirik wanita itu sekilas sebelum segera mengalihkan pandangannya ke arah pria tua dan makhluk berambut hijau itu. Pada akhirnya, cahaya dingin melintas di matanya saat dia memusatkan perhatiannya pada makhluk berambut hijau itu. Ketiga makhluk ini berada di puncak tahap tempering spasial, tetapi cukup jelas bahwa lelaki tua itu memiliki aura yang paling lemah, sementara wanita itu tampaknya adalah makhluk paling kuat di antara mereka. Dengan demikian, makhluk berambut hijau itu tertahan di tengah. Jika dia bisa membunuh ini terlebih dahulu, maka aliansi tiga arah mereka akan hancur. Dengan mengingat hal itu, Hanli segera menarik napas dalam-dalam saat petir keras meletus dari belakangnya. Sepasang sayap tembus kemudian muncul di punggungnya, dan pada saat yang sama, sisik emas muncul di sekujur tubuhnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia mengepakkan sayap badai petirnya, dan dia tiba-tiba menghilang di tengah kilatan petir biru dan putih. Pada saat yang sama, bunga teratai biru tempat Hanli berdiri berubah menjadi lebih dari 100 garis pedang biru ki, terbagi menjadi dua kelompok yang melesat ke arah pria tua dan wanita berpakaian istana. Kedua ekspresi mereka berubah saat melihat garis pedang biru ki yang mendekat, dan piringan perak segera melesat keluar dari tubuh lelaki tua itu, sebelum berubah menjadi selusin lebih penghalang cahaya perak berkilauan yang menahan pedang ki yang mendekat. Sementara itu, wanita berbaju megah membuka mulutnya untuk mengeluarkan segumpal benang merah tua, yang berubah menjadi jarum merah semarak yang setipis helai rambut. Dentang keras terdengar secara berurutan saat jarum tipis berbenturan dengan gelombang pedang ki lainnya, dan cahaya merah dan biru menyala tanpa henti. Dengan demikian, baik wanita maupun pria tua untuk sementara terganggu oleh garis-garis pedang ki, sehingga mencegah mereka untuk dapat memusatkan perhatian di tempat lain. Pada saat Hanli menghilang, makhluk berambut hijau itu telah dilanda firasat buruk. Karena itu, dia segera membuat segel tangan, dan cahaya kuning cemerlang muncul dari bahunya saat tombak tembaga kuning muncul dalam sekejap.
Hampir pada saat yang sama, petir terdengar di atasnya, dan kilat menyambar saat sosok humanoid biru muncul. Sosok humanoid itu mengulurkan telapak putih, lalu mendorongnya ke bawah. Api 5 warna melonjak dalam hiruk-pikuk dari ujung jari tangan putih, langsung membentuk tangan 5 warna besar yang runtuh dengan kekuatan dahsyat. Pada saat yang sama, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam kuali Heaven Void di kejauhan, diikuti oleh gumpalan benang biru yang ditembakkan, lalu segera menghilang begitu meninggalkan kuali. Makhluk berambut hijau itu sangat waspada selama ini, jadi dia bisa mendeteksi Han Li dengan indera spiritualnya, setelah Han Li muncul. Saat melihat tangan 5 warna turun ke arahnya, dia segera melepaskan tombak kuning. Tombak itu bergetar sebelum semburan cahaya kuning yang menusuk meletus dari ujungnya yang tajam, itu naik ke udara sebagai seberkas cahaya kuning, meluncur langsung ke arah tangan besar itu dalam sekejap. Tombak tembaga ini adalah harta karun yang kuat yang diperoleh makhluk berambut hijau dari reruntuhan kuno. Tidak hanya itu sangat tajam dan merusak, itu khusus dalam menghancurkan teknik dan kemampuan. Dengan demikian, kemampuan normal akan dikalahkan oleh tombak dengan mudah. Namun, tangan 5 warna ini dibangun dari api glasial 5 warna Han Li, jadi itu pasti bukan dari kemampuan biasa. Setelah tombak kuning mengenai tangan besar itu, hanya mampu menembus sedikit ke tangan 5 warna sebelum tidak dapat maju lebih jauh. Setelah itu, tangan 5 warna itu membengkak secara drastis, lalu menutup jari-jarinya yang besar dengan erat di sekitar tombak tembaga. Makhluk berambut hijau menarik napas tajam saat melihat ini, dan dia segera mengedarkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya untuk mencoba dan mengeluarkan semacam kemampuan. Namun, pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, dan segumpal benang biru muncul dari udara tipis. Benang biru kemudian melilit tubuh makhluk berambut hijau itu dalam sekejap. Makhluk berambut hijau itu cukup terkejut dengan perkembangan ini, dan dia segera memanggil lapisan api hijau yang menghanguskan ke seluruh tubuhnya. Sangat mengejutkannya, benang biru itu sama sekali tidak terpengaruh oleh api hijau itu saat mereka terus melumpuhkannya, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda dibakar sama sekali. Seringai mengejek muncul di wajah Han Li saat dia melihat, dan dia membalik tangan, di mana sebuah kuali kecil muncul di atas telapak tangannya di tengah suara dering yang jelas. Dia memanggil Heaven Void Cauldron kembali kepadanya dari jarak beberapa ratus kaki. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menjentikkan jari ke udara, diikuti dengan suara samar terdengar dari kuali yang mirip dengan bunyi bel. Benang biru di sekitar tubuh makhluk berambut hijau itu segera mulai bersinar dengan cahaya spiritual yang terang, dan kemudian mengencang beberapa kali lipat, sehingga membuat makhluk berambut hijau itu tidak mungkin menggerakkan satu jari pun. Saat basis kultivasi Han Li telah berkembang, Heaven Void Cauldron miliknya juga menjadi jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, tangan 5 warna yang besar itu jatuh dari atas, dan semburan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba menimpa makhluk berambut hijau itu. Semua persendian di tubuhnya segera mulai berderak dan pecah dengan keras. Dia hanya bisa bertahan selama ini karena dia telah menguasai seni kultivasi khusus yang memberinya tubuh yang sangat kuat. Jika makhluk normal di tahap tempering spasial ada di tempatnya, mereka pasti sudah dihancurkan menjadi daging cincang. Meski begitu, makhluk berambut hijau itu benar-benar tidak dapat mengambil tindakan mengelak, dan hanya bisa melihat saat tangan besar berwarna 5 mencengkeram kepalanya erat-erat. Mengikuti dentuman keras, kepalanya hancur, diikuti dengan semua benang biru di sekelilingnya menghilang dalam sekejap, dan tubuh tanpa kepalanya jatuh langsung ke tanah. Setelah jatuh beberapa puluh kaki, dentuman teredam tiba-tiba terdengar dari tubuh tanpa kepala, diikuti bola api hijau keluar dari dalam. Bola api hijau itu kemudian langsung menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus lebih dari 300 kaki jauhnya,
dan bola api hijau muncul kembali dengan sosok miniatur humanoid di dalamnya. Namun, sebelum sosok humanoid itu sempat melanjutkan pelariannya, cahaya biru tiba-tiba melintas di depan matanya. Setelah itu, pedang terbang yang panjangnya beberapa kaki muncul dari udara tipis, lalu menebas ke bawah dengan gerakan secepat kilat. Sosok humanoid mini itu tidak punya waktu untuk menghindar sebelum diiris menjadi dua di tengah lolongan penderitaan, lalu menghilang sebagai titik cahaya hijau. Pada saat ini, Han Li melambaikan tangan dari jauh, dan pedang terbang itu terbang kembali sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan semua itu, dia menoleh ke arah wanita dan pria tua itu dengan niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Baik pria tua maupun wanita itu menghadapi rentetan serangan yang dilemparkan Han Li kepada mereka, tetapi mereka masih menyaksikan makhluk berambut hijau, yang memiliki basis kultivasi yang sama dengan mereka, dibunuh oleh Han Li. Hati mereka langsung tenggelam saat melihat ini, dan mereka bertukar pandangan sekilas, hanya untuk melihat wajah ngeri mereka. Mata Han Li menyipit, dan kuali kecil di atas telapak tangannya terangkat saat dia bersiap untuk melepaskan serangan lain. Namun, tepat pada saat ini, raungan memekakkan telinga yang mirip dengan mo sapi tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Han Li dan kedua musuhnya semua terhenyak setelah mendengar ini, lalu berbalik ke arah itu secara serempak. Dengan demikian, mereka menemukan bahwa pembagian yang jelas telah muncul antara awan api dan gelombang hitam di kejauhan, padahal beberapa saat yang lalu, mereka saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, keduanya melonjak menuju trio Han Li dengan kecepatan yang luar biasa. Ekspresi Han Li segera berubah sedikit setelah melihat ini, begitu pula ekspresi wajah pria tua dan wanita berpakaian istana. Han Li tiba-tiba membalik tangannya, dan kuali kecil itu menghilang dalam sekejap. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum menunjuk satu jari ke masing-masing dari dua lawannya. Di arah wanita itu, dentuman tumpul terdengar saat Fire Raven perak tiba-tiba meledak dan menghilang sebagai bintik api perak. Sementara itu, gunung hitam yang ditahan oleh awan putih di atas kepala lelaki tua itu juga lenyap.